Gue orang ngajak lo orang mengenal sisi lain dari kehidupan sahabat Nabi, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan lo orang termasuk beruntung nonton video ini, karena akan sangat bermanfaat. Pokoknya tonton deh sampai selesai. Sahabat Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika kita orang mendengar nama Sa'ad bin Abi Waqqas, yang ada di benak kita sebagai seorang mukmin muslim adalah jasa besarnya membawa cahaya Islam. Ya, khususnya semua sahabat Nabi Muhammad SAW memang begitu kan. Nah, apa yang menarik dari Sa'ad bin Abi Waqqas? Menariknya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas membawa cahaya Islam menuju negeri Persia. Di bawah kepemimpinannya, kaum muslimin berhasil membebaskan negeri Persia. Tentunya belum banyak orang nih yang bahas selain sukses menjadi panglima perang, Sa'ad bin Abi Waqqas pun sisi lain dari kehidupan beliau, seorang pembisnis yang sangat menakjubkan sehingga menghantarkannya kepada kesuksesan. Ketika wafat, beliau meninggalkan warisan dengan nilai yang sangat besar, meninggalkan harta sampai 250 dirham banyaknya. Dengan keuangan rupiah menjadi 23,75 miliar rupiah. Sa'ad bin Abi Waqqas lahir 30 tahun sebelum hijrah, dan beliau wafat pada tahun 55 Hijriah. Beliau berasal dari Bani Zuhrah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas tahu nggak kalau beliau memiliki kekerabatan sangat dekat dengan Rasulullah. Jadi circle-nya Rasulullah gitu. Beliau orang bagian dari omnya Rasulullah loh, yaitu hubungannya dari pihak Ibunda Aminah, bundanya Rasulullah. Sa'ad bin Abi Waqqas selain panglima perang yang hebat, beliau orang pengusaha yang sangat sukses, bahkan mendapatkan kesuksesan dunia akhirat. Beliau orang merupakan bagian dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Lantas apa bisnis yang dikelola oleh Sa'ad bin Abi Waqqas? Beliau orang kan pemuda gagah perkasa yang sangat terampil memanah ya. Kemampuan kehebatan membidik dengan busur panah udah diakui oleh masyarakat Quraisy. Menariknya, beliau pun memiliki keterampilan dalam membuat dan memproduksi panah. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu sangat terampil produksi panah, peralatan serta pendukungnya, seperti peralatan perang terkhusus busur, ya panahnya, kemudian tombak dan lain sebagainya itu dibuat dan diproduksi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Secara hasil kualitas produksinya diakui yang terbaik oleh para kesatria Quraisy, sehingga banyak diantaranya para kesatria yang memesan peralatan tempur kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan inilah bisnis awal yang digeluti beliau secara profesional. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas memanfaatkan keterampilannya dalam membuat senjata dan memproduksi dengan tekun. Gak hanya produksi, namun beliau pun menyediakan layanan servis peralatan perang. Layanan servis atau maintenance peralatan tempur terbaik pada masanya, ya hanya ada di Sa'ad bin Abi Waqqas. Banyak daripada kesatria Quraisy yang mempercayakan kalau urusan peralatan persenjataan ya hanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan pemuda yang sangat mandiri sejak awal. Meskipun terlahir dari keluarga yang berkecukupan, tapi tidak mau menggantungkan kepada harta yang ada pada keluarganya. Kemandirian tersebut terlihat dari keseriusan beliau dalam menggeluti secara tekun dari apa bisnis yang beliau orang kelolanya. Dan itu terjadi sejak usia muda. Semakin tumbuh kembangnya bisnis yang beliau orang kelola, selanjutnya beliau bermanifestasi bisnis ke pertanian dan peternakan. Kegigihan beliau luar biasa, membangun spirit bisnis yang menakjubkan. Ketika terjadi konflik antara Ali bin Abu Thalib dengan Muawiyah, Sa'ad bin Abi Waqqas memilih tidak memihak di antara keduanya. Beliau lebih memilih mengasingkan diri ke wilayah bagian selatan dari negara Madinah. Di tempat tersebut, beliau membangun rumah dan memulai mengelola bisnisnya di bidang pertanian dan peternakan. Beliau orang sehingga menetap di tempat tersebut sampai menutup usia. Bukti dari Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat Nabi yang kaya raya, sukses, goal spiritual, dapat kita orang lihat dari hadis Sahih Muslim dalam kitab wasiat, dalam bab wasiat itu dengan sepertiga harta, nomor 3079. Legendanya, Sa'ad bin Abi Waqqas sedang sakit kala itu saat melaksanakan ibadah haji wada, dan saat itu Rasulullah menjenguknya dan mendoakan kesehatan Sa'ad bin Abi Waqqas.
Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah, apakah beliau diizinkan untuk mewasiatkan seluruh aset dan hartanya untuk kepentingan dakwah dan kaum muslimin. Rasulullah melarang hal tersebut, sampai pada akhirnya Rasulullah mengizinkan hanya 1/3-nya saja diwasiatkan untuk kepentingan kaum muslimin. Nampak jelas kan ya dari hadis tersebut, legendanya aset keuangan dan kekayaan Sa'ad bin Abi Waqqas pasti sangatlah banyak. Kira-kira berapa tuh guys? Tercatat oleh sejarawan dan Abdus Sattar Al-Syaikh, saat Sa'ad bin Abi Waqqas wafat, meninggalkan tabungan 250.000 dirham dengan keuangan rupiah menjadi 23,70 miliar rupiah. Seluruh ulama sepakat, gue orang pun sepakat bahwa Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat adalah teladan untuk hidup kita orang. Dari mulai membumikan Al-Quran sampai dengan kesuksesannya menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat, harus menjadi inspirasi, motivasi, spirit dalam panutan hidup. Hikmah dan pelajarannya apa nih? Kalau dari kisahnya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. 1. Aspek kemandirian Sa'ad bin Abi Waqqas. Tadi gue orang udah bahas ya, bahwa beliau tidak menggantungkan hidup dari harta kekayaan keluarganya. Ini harusnya udah menjadi teladan bagi kita orang dalam hidup. Katakanlah kita orang sebagai anak muda nih ya, atau orang tua, atau guru, atau sebagai pendidik. Ini sangat penting untuk mengajarkan kemandirian sejak usia dini. Ajarkan kepada keluarga, anak-anak didik kita, atau santri kita dan sekitarnya, jadilah pelopor kemandirian. Ini akan menjadi modal penting untuk keberhasilan hidup di masa yang akan datang. Nomor 2, menjadikan hobi sebagai bisnis secara profesional. Sa'ad bin Abi Waqqas tadi kan adalah pemanah ulung dan sangat menyukai hobinya tersebut. Di sisi lain adalah pembuat senjata hebat, produksi peralatan tempur yang berkualitas dan tidak diragukan hasilnya. Kecintaan terhadap memanah beliau amati dengan kebutuhan masyarakat yang pada akhirnya menjadikan market dalam berbisnisnya secara profesional. Dalam berbisnis modern, menekuni hobi menjadikannya sebagai bisnis adalah sesuatu yang sangat menarik. Apalagi di zaman kita orang nih, begitu banyak hobi manusia di alam jagat raya ini. Menjadi peluang dan pasar pastilah ada di dalamnya. Dan sudah banyak orang sukses mempraktekannya. Hobi menjadi bisnis. Buatlah hobi kita menjadi koneksi terhadap kebutuhan masyarakat, kebutuhan market. Yuk bisa yuk. 3. Kemampuan Sa'ad bin Abi Waqqas ketika adaptasi dan bertransformasi yang sangat baik ketika mulai menjadi petani dan mengelola peternakan. Nah, modal adaptasi yang sangat baik dari Sa'ad bin Abi Waqqas menghantarkannya kepada kesuksesan. Bertransformasi dan menyesuaikan bisnis yang ada sesuai kebutuhan market. Dalam bisnis modern juga sangat mutlak dibutuhkan kemampuan adaptasi bisnis untuk keberhasilan dan kesuksesan. Perubahan iklim pasar dan kebutuhan masyarakat itu seringkali terjadi, dan itu nyatanya. Orang yang mampu beradaptasi kepada perubahan adalah orang yang akan menyesuaikan kepada keberhasilan. Begitupun sebaliknya, orang yang dianggap tidak begitu bisa adaptasi terhadap perubahan, bisnisnya ya akan mudah tergilas dan mati oleh perubahan pasar. Pokoknya lo orang subscribe dulu, bunyikan lonceng notifikasinya agar konten gue semakin banyak bermanfaat untuk orang banyak.